Halo, selamat datang kembali di channel L Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Two Mothers. Dan film ini sendiri pure ya film laknat, kesukaan para colikiawan dan colikiawati. Dalam film ini menceritakan di mana dua pria yang bersahabat, mereka masing-masing mempunyai ibu jendes ya. Dan secara diam-diam, mereka menyukai ibu dari sahabatnya tersebut. Jadi gini, si A menyukai ibunya si B, begitu juga sebaliknya. Si B juga menyukai ibunya dari si A. Dan dua pria yang bersahabat ini, masing-masing mereka menang banyak karena bisa berjelajah ke dalam goa kedap udara. Jadi tak perlu banyak cangcingcong lah ya. Biar tambah jelas, yuk kita langsung aja ke intinya. Di tengah malam yang hening, diperlihatkan seorang pria yang baru terbangun dari tidurnya karena baru saja mengalami mimpi basah. Pria ini bernama Jun Hyung dan dia ini rupanya lagi nginep di rumah sahabatnya yang bernama Daijin. Jadi ceritanya di film ini si Jun Hyung nih masih perjaga tulen, alias rudalnya belum pernah menyasar ke kedalaman goa kedap udara. Kemudian ia pergi ke toilet untuk mencuci sepaknya yang basah akibat terkena cairan nutrisi rudal. Tak lama kemudian muncul ibunya si Daijin untuk menawarkan bantuan ke Junyoung. Tante ini bernama Seuyong dan setelah itu muncul pula si Daijin yang ikut nimbrung hanya untuk mengejek si Junyoung. Daijin dan Junyoung sendiri adalah seorang mahasiswa di sebuah kampus yang tak disebutkan namanya dan mereka mempunyai ibu yang ternyata sama-sama janda. Si ibunya Daijin mempunyai hobi melukis sedangkan ibunya Junyoung hobi bermusik. Oh iya, ibunya Junyoung ini bernama Yeonhee. Kemudian Shin berpindah ke Junyoung yang sedang berguru cewek ke Daijin. Soalnya si Daijin ini terkenal sangat lihai membuat para cewek-cewek tertarik padanya. Daijin sangat percaya diri ketika mendekati wanita. Sikap tersebut sangat jauh bertolak belakang dengan Junyoung. Junyoung ini sangat pemalu dan terkesan gugup ketika berhadapan langsung dengan wanita. Di sana Junyoung belajar banyak ke Daijin, dari merayu hingga memberi sentuhan ke seorang wanita. Tak lama kemudian, masuklah teman mereka yang bernama Jihyun. Rupanya, si Jihyun ini adalah cewek yang ditaksir oleh Junyoung. Akan tetapi, si Jihyun ini enggak suka sama Junyoung karena cupu. Ia lebih tertarik dengan Daijin. Daijin yang enggak ada perasaan apa-apa dengan Jihyun, kemudian meninggalkan mereka dengan alasan dirinya akan pergi kerja. Di sini Daijin sengaja meninggalkannya agar si Junyoung mempraktikkan ilmu yang diberikannya ke Jihyun alias PDKT. Tapi emang pada dasarnya Junyoung ini bento ya masalah cewek. Seketika ia langsung merusak kesempatan yang diberikan oleh Daijin. Akhirnya membuat mood Jihyun langsung down dan langsung pergi meninggalkannya. Kemudian Daijin yang pergi karena alasan kerja tadi, rupanya secara diam-diam ia pergi ke tempat Yeonhee untuk bersih-bersih. Yeonhee yang merasa risih karena Daijin selalu datang di saat anaknya tak ada di rumah. Secara diam-diam pula Daijin ini mempunyai rasa ke Yeonhee, tapi ia tak berani mengungkapkan karena ia menyadari dikalau dirinya adalah teman anaknya Yeonhee, yaitu Junyoung. Sedangkan di rumah Daijin ada ibunya yaitu Seuyong yang sedang melukis pria tak mengenakan apa-apa sebagai modelnya. Ternyata pria ini adalah pacarnya Seuyong. Dan di sisi lain Junyoung sedang mendapatkan telepon dari Daijin untuk menyiapkan perayaan ulang tahun ibunya. Tapi sebelum itu Junyoung diminta mampir terlebih dahulu ke rumah Daijin. Setibanya di rumah Daijin, samar-samar ia mendengar suara plok-plok-plok, semacam dentuman kulit yang saling bertabrakan. Penasaran akan hal itu, Junyoung mencoba mencari sumber suara tersebut. Dan benar saja, ia melihat langsung si ibunya Daijin sedang main serong dengan pacarnya itu. Dan tanpa diduga, Daijin pulang sembari memanggil-manggil ibunya. Mereka pun terkejut dan sesegera mungkin bersembunyi. Di sini ibunya hampir kegap olehnya, tapi untungnya Junyoung bertindak cepat. Ia melemparkan baju milik pacarnya Seuyong dan berhasil pula mengalihkan perhatian Daijin, sehingga kegiatan cocok tanam mereka tak ketahuan. Nah, tuh kan,
Biar cupu kayak gini, tapi masih ada gunanya loh. Di malamnya, mereka merayakan ulang tahun ibunya Junyoung yaitu Yeonhae. Mereka saling berbagi kebahagiaan dengan memberikan ucapan dan juga kado ke Yeonhae. Tak ketinggalan mereka juga berpesta baceman. Namun setelah Daejin dan Junyoung pergi, Yeonhae sedikit memberi tausiah ke Sooyoung perihal hubungan Sooyoung dengan pacarnya. Yeonhae mengkhawatirkan jika Sooyoung hanya dipermainkan saja oleh pacarnya. Tapi di situ malah Sooyoung menjawab bahwa dirinya menjalani hubungan dengan pacarnya bukan atas dasar cinta, melainkan hanya kebutuhan bercocok tanam saja. Sooyoung juga menambahkan bahwa dirinya sangat puas dengan keperkasaan pacarnya itu karena pedang milik pacarnya panjang sepanjang pergelangan tangannya. Di esok harinya, Sooyoung yang mau jalan sama pacarnya tiba-tiba mendadak keluar mobil. Ternyata Sooyoung diputusin oleh pacarnya tanpa alasan yang jelas. Semenjak itu, ia jadi galau selama berhari-hari. Di malamnya, terlihat Junyoung, Daejin, dan Ji-yoon lagi nongki-nongki santai. Di sini Junyoung agak sedikit curi-curi pandang ke Ji-yoon. Namun saat diladenin beneran oleh Ji-yoon, Junyoung mendadak grogi parah dan seketika nyalinya hilang di telan bumi. Hal itu berlanjut saat mereka sedang berpesta air baceman. Ji-yoon yang sudah amsyong parah berusaha sebisa mungkin untuk merayu Daejin, tapi Daejin ini gak nafsu dengan si Ji-yoon sehingga ia meninggalkannya. Akhirnya ia ganti menyasar ke Junyoung untuk mengajaknya berhohohihe. Entah saking grogi atau gimana, Junyoung justru menolaknya secara mentah-mentah. Rezeki kok ditolak, gas saya mas, sowen. Setibanya di rumah, Junyoung sepertinya tampak galau karena sudah menolak Ji-yoon tadi. Kemudian ia menceritakan hal tersebut ke Sooyoung. Di momen itu sangatlah pas karena Sooyoung sendiri juga galau sehabis diputusin oleh pacarnya. Akhirnya di malam itu mereka memutuskan untuk bercocok tanam bersama. Dan di malam itu pula perjaka Junyoung sudah tinggal status saja. Esoknya, Junyoung yang sudah tahu kenikmatan rasanya apem-bem, secara diam-diam ia pergi ke kamar Sooyoung untuk meminta jatah lagi. Walaupun Sooyoung sudah menolaknya, namun entah apa yang merasukinya, Junyoung tetap memaksanya hingga berhasil. Kini secara perlahan, Junyoung sudah menjadi laki-laki sejati. Bahkan, ia kini sudah berani untuk menggenjot Ji-yoon dan hubungan mereka juga tampak semakin dekat dan terus berlanjut. Pokoknya di scene ini, si Junyoung menang banyak. Di esoknya lagi, secara gak sengaja Junyoung melihat Sooyoung kembali jalan dengan mantan pacarnya. Di sini Junyoung tampak cemburu dan sesampainya di rumah, ia mencoba menanyakan hal tersebut ke Sooyoung. Tapi apesnya, di sini malah Sooyoung ngamuk ke Junyoung. Ia menyudahi hubungan terlarang ini karena Junyoung adalah temannya anaknya. Bahkan, ia melarang Junyoung untuk tidak lagi mengganggunya. Tapi Junyoung sudah tak risau lagi. Ia kini sudah mempunyai serep ladang bercocok tanam yaitu si Ji-yoon. Lagian gak ada syukurnya nih orang. Semuanya mau diem bacok. Lanjut ke Yeonhae yang sedang menerima amplop yang ternyata itu adalah surat cerai yang dikirim oleh suaminya. Namun di sini Yeonhae tak terima dirinya diceraikan oleh suaminya. Bahkan ia mau merobek surat tersebut. Kemudian datanglah Daejin untuk menenangkannya. Daejin juga berkata bahwa Yeonhae harus mensetujui perceraian tersebut. Ia juga meyakinkan bahwa suaminya tak mencintainya lagi. Jadi tidak perlu untuk diperjuangkan kembali. Melihat Yeonhae yang galau parah, Daejin memberanikan diri untuk berkata "Say I love you". Sontak Yeonhae seketika langsung terkejut mendengar Daejin mengungkapkan perasaannya tersebut. Karena Yeonhae sedikit pun tak menyangka Daejin mempunyai perasaan kepadanya. Selama ini Yeonhae menganggap Daejin hanya sebatas teman anaknya dan tak lebih. Namun di sini kengototan Daejin tak sia-sia. Ia secara perlahan berhasil membuat Yeonhae kelepek-kelepek dan berhasil pula menjelajahi goa kedap udara milik Yeonhae. Sementara itu, Junyoung yang belanja di pasar tiba-tiba mendadak pulang dan dia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri di mana ibunya sedang plok-plok-plok dengan sahabatnya sendiri. Seketika ia langsung emosi dan langsung menampol si Daejin. Tentu, Yeonhae di sana menahan anaknya untuk tak memukuli Daejin dan Yeonhae meminta maaf kepada Junyoung dengan berkata bahwa dirinya cuman kilaf. Namun, tiba-tiba di sini Daejin nyamber dan berkata bahwa Junyoung melakukan hal yang sama pada ibunya. Mendengar ucapan Daejin, seketika Junyoung langsung terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan Daejin langsung membawa Yeonhae pergi dan hubungan mereka juga terus berlanjut.
Junyong yang bingung gak tahu harus berbuat apa, kemudian mendatangi Suyong dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Tapi tampaknya Suyong gak kaget mendengar cerita tersebut dan terkesan menanggapinya dengan cuek. Dan film ini ditutup dengan adegan di mana Suyong yang menawarkan ladangnya untuk ditanami benih batang singkong unggulan milik Junyong. Ya, kali ini gua gak banyak komentar lah. Kalian juga pasti udah tahu inti film beginian. Ya, cukup sampai di sini dulu dan sampai jumpa.